Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 10 IPS 1. Semoga kalian dalam kondisi yang sehat walafiat. Dan sebelum kita melakukan pembelajaran pada hari ini, diharapkan dan dipastikan kalian dalam keadaan di tempat yang nyaman dan terhindar dari suara-suara yang memungkinkan mengganggu konsentrasi kalian dan dalam keadaan yang bersih, supaya kalian bisa mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini dengan baik. Dan tak lupa juga kita awali pembelajaran kita dengan membaca Bismillahirrohmanirrohim. Baik anak-anak, hari ini kita akan masuk ke dalam bab pertama, yaitu tentang konsep ilmu ekonomi. Tujuan dari pembelajaran konsep ilmu ekonomi di mana nantinya kalian mampu memahami tentang yang pertama itu ada manusia sebagai makhluk sosial dan ekonomi, yang kedua tentang ilmu ekonomi, yang ketiga tentang bagaimana kalian bisa memahami atau mengatur nantinya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu skala prioritas. Dan kalian juga bisa memahami tentang biaya peluang serta kelangkaan yang terjadi dan yang bagaimana cara memberikan solusi. Nah, di sini kalian akan mempelajari fenomena-fenomena itu. Oke, kita lanjut ke next selanjutnya. Nah, apa sih yang kalian tahu tentang manusia sebagai makhluk sosial ataupun manusia sebagai makhluk ekonomi? Ada yang bisa menjelaskan atau bisa menjawab pertanyaan dari Ibu? Ya, betul sekali, makhluk sosial adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, di mana manusia saling memerlukan bantuan satu sama lain, saling membutuhkan gitu ya. Nah, kalau makhluk ekonomi kayak gimana nih? Ada yang tahu nggak? Nah, untuk itu Ibu akan menyajikan atau menampilkan video. Nah, setelah dari video ini, dari kalian silahkan berpendapat atau memberikan suatu pandangan dari video tersebut terkait dengan judul atau tema pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa disaksikan. Dari video tersebut, kira-kira dari kalian ada nggak sih yang bisa menyampaikan persepsi tentang video tadi terkait judul yang kita bahas hari ini, itu konsep ilmu ekonomi. Nah, betul sekali bahwasanya makhluk sosial adalah manusia yang tidak bisa hidup sendiri atau harus membutuhkan orang lain. Begitu pula dengan video tadi, di mana kegiatan jual beli akan ada interaksi antara pedagang dan pembeli. Nah, dari situ sama-sama saling membutuhkan kan. Nah, kemudian dari segi ekonominya, bahwasanya kita adalah manusia yang harus memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Seperti contohnya gini, dari video tadi ya, pembeli membutuhkan
suatu barang atau apapun itu yang dia beli untuk memenuhi kebutuhannya. Begitupun pembeli di di situ itu sebagai penjual yang nantinya ia pasti akan digaji. Nah, uang dari situ juga untuk memenuhi kebutuhannya. Begitu dari segi ekonominya. Bisa dipahami ya? Kita next ke selanjutnya, yaitu kira-kira apa sih yang kalian pahami tentang ilmu ekonomi, atau terlintas pikiran dari kalian itu ekonomi itu apa gitu ya. Jadi, ekonomi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikonomi. Oikos yang artinya rumah tangga, dan nomos artinya rumah tangga. Nah, kalau dari kata Bapak Adam Smith, yaitu Bapak Ekonomi kita, mendefinisikan nih, bahwasanya ilmu ekonomi itu mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas guna mencapai tujuan. Namun secara keseluruhannya dapat disimpulkan bahwasanya ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari usaha-usaha manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Karena sumber daya apapun jenisnya itu ada batasnya, sedangkan kebutuhan atau keinginan manusia itu semakin meningkat gitu. Bisa dipahami ya? Jadi, ilmu ekonomi di sini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada ilmu ekonomi teori, ilmu ekonomi deskriptif, dan ilmu ekonomi terapan. Nah, dari 3 tadi juga memiliki pengertian atau memiliki contohnya gitu ya. Nah, ilmu ekonomi teori itu ilmu yang mempelajari secara teoritis dan konsep dari dasar perilaku individu dan masyarakat dalam menentukan alokasi atas sumber daya yang langka dan dalam upaya memenuhi dan meningkatkan kualitas hidupnya. Nah, di sini berarti dia memiliki suatu masalah gitu nantinya. Nah, itu dibedakan menjadi ekonomi makro dan ekonomi mikro. Nah, nanti kita akan mempelajari itu di next slide. Oke. Nah, sekarang ilmu ekonomi deskriptif, di mana mengumpulkan informasi atau keterangan faktual mengenai masalah ekonomi serta menggambarkan keadaan perekonomian yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Nah, sebagai contoh ya dalam ilmu ekonomi deskriptif ini, yaitu pengetahuan nih tentang fakta-fakta atau data empiris yang ada, kayak jumlah angkatan kerja, terus asal-usul lembaga ekonomi gitu ya, struktur serikat buruh dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk ilmu ekonomi terapan ya tadi, yaitu adalah ilmu yang mengkaji ilmu ekonomi teori untuk diterapkan dalam kehidupan nyata. Dan jadi tadi kan ada teori, ilmu ekonomi teori nih. Nah, di ilmu ekonomi terapan di sini itu adalah bagian dari menerapkan dari ilmu ekonomi teori tadi gitu. Misalnya sebagai pedoman atau kebijakan-kebijakan gitu kan, merumuskan kebijakan-kebijakan seperti ekonomi di perusahaan, ekonomi perbankan, dan lain sebagainya. Itu adalah pengertian atau satu contoh ya di setiap bagian atau bidang ilmu ekonomi. Nah, ilmu ekonomi tadi ada kan bagiannya memiliki 3, yaitu tadi ada tentang deskriptif, terapan, dan teori. Nah, di sini ada juga yang namanya cabang ilmu ekonomi. Kurang lebih ada 8 cabang ilmu ekonomi. Nah, yang pertama itu ada ilmu ekonomi moneter, di mana ilmu ekonomi yang membahas tentang uang atau perbankan atau lembaga keuangan lainnya. Nah, contohnya seperti inflasi, kemudian tingkat suku bunga, jumlah uang yang beredar, dan lain sebagainya. Nah, dari situ mempelajari mengenai tentang sifat, fungsi serta pengaruhnya uang dalam kehidupan itu apa gitu ya. Nah, kemudian ada yang namanya ilmu ekonomi publik. Di sini ilmu yang
membicarakan tentang kebijakan pemerintah dalam perekonomian. Nah, contohnya kayak APBN, APBD, utang pemerintah, kemudian pajak, itu masuknya ke ilmu ekonomi publik. Kemudian ilmu ekonomi industri, ilmu yang memfokuskan pembahasan pada interaksi perusahaan-perusahaan dalam suatu industri. Interaksi tersebut bisa berupa kinerja perusahaan maupun persaingan pada usaha. Di sini membahasnya dalam lingkup ekonomi mikro. Yang biasanya dibahas itu pasti nantinya tidak jauh dari seputar struktur pasar, kemudian perilaku persaingan pasar, dan monopoli oligopoli. Nah, kemudian ada ilmu ekonomi internasional. Nah, di sini ilmu ekonomi yang membahas tentang aktivitas perekonomian antar negara, kayak transaksi berupa perdagangan antar negara, kemudian ada aliran investasi negara, itu sebagai contoh ilmu ekonomi internasional. Kemudian ilmu ekonomi regional, di mana membahas tentang interaksi ekonomi antar wilayah dan proses perkembangan suatu wilayah. Kemudian ilmu ekonomi sumber daya alam. Nah, di sini ilmu ekonomi di dalamnya membahas problematika dan alokasi sumber daya alam secara optimal dilihat dari segi ekonomi. Nah, kemudian ada ilmu ekonomi sumber daya manusia, di mana ilmu di sini itu membahas faktor produksi tenaga kerja. Biasanya yang dibahas tuh masalah pengangguran, kemudian upah minimum, kemudian tingkat pendidikan calon tenaga kerja. Kemudian ilmu ekonomi syariah. Nah, di sini pembahasannya menerapkan ekonomi Islam. Nah, biasanya pembahasannya itu prinsip bagi hasil, kemudian penghapusan riba, zakat, dan lain sebagainya gitu. Nah, itu adalah 8 cabang ilmu ekonomi yang bisa kalian pahami nantinya ya. Oke, kita lanjut ke next selanjutnya. Oke, kali ini kita membahas masalah ekonomi. Tadi kan Ibu bilang ya, bahwasanya ada 2 permasalahan, yaitu ekonomi makro dan ekonomi mikro. Nah, ekonomi makro, di mana ilmu ekonomi yang mempelajari mekanisme kerja perekonomian secara keseluruhan, meliputi fenomena ekonomi yang luas gitu, tingkatannya luas. Nah, seperti tingkat pengangguran, tingkat pertumbuhan ekonomi, inflasi, pendapatan nasional, itu kan memiliki data gitu ya, yang konkret gitu. Nah, kemudian untuk ekonomi mikro itu mempelajari perilaku individu serta rumah tangga produksi atau perusahaan dalam membuat keputusan sumber daya yang terbatas. Nah, misalnya contohnya perilaku konsumen atau produsen, maaf ya. Kemudian permintaan, penawaran, biaya produksi, dan lain sebagainya. Itu adalah suatu penjelasan dari ekonomi makro dan ekonomi mikro. Oke, selanjutnya yaitu tentang biaya peluang. Nah, kira-kira biaya peluang itu maksudnya apa ya, gitu ya? Nah, biaya peluang di sini adalah biaya yang harus dikeluarkan atau dikorbankan karena melepas suatu kesempatan demi memilih kesempatan lainnya. Jadi, nggak bisa langsung dua-duanya diangkut gitu, harus memilih gitu. Itu namanya biaya peluang. Nah, kemudian jenis biaya peluang itu ada biaya peluang implisit dan eksplisit. Dan biaya eksplisit itu adalah sebagai biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan atau organisasi selama proses produksi berlangsung gitu. Jadi contohnya kayak gaji karyawan, kemudian biaya proses produksi, biaya alokasi, itu eksplisit. Kemudian biaya implisit, itu adalah kebalikan dari biaya eksplisit. Nah, di mana biaya implisit ini adalah biaya atau pengeluaran yang tidak terduga
atau bisa disebut juga biaya yang tidak terlihat. Nah, berbeda nih sama eksplisit gitu kan, karena sifatnya biaya bisnis tidak terduga, maka biaya tersebut tidak tercatat di dalam catatan keuangan atau kas perusahaan. Selanjutnya yaitu faktor-faktor biaya peluang, yaitu ada uang atau modal, kemudian sumber daya yang tersedia, kemudian profit atau laba, nilai jual produk atau jasa, dan kelebihan, kekurangan, risiko, dan solusi di setiap pilihan. Nah, sebagai contoh dari biaya peluang nih, itu adalah misalnya gini, Mega memiliki uang 500.000, tapi Mega ingin membeli sebuah tas, tetapi ia juga harus pergi ke Bandung. Nah, apabila si Mega ini membeli tas, maka dia akan kehilangan suasana indahnya Bandung nih. Tapi kalau misalnya dia memilih Bandung, maka dia nggak jadi buat beli tas. Itu adalah salah satu contoh bentuk sehari-hari. Biasanya kita bingung nih, mau yang mana ya gitu ya. Itu adalah salah satu contoh yang Ibu bisa berikan tentang biaya peluang. Kita lanjut ya. Bisa dipahami sampai sini? Oke anak-anak, sekarang kita akan membahas kelangkaan. Nah, kelangkaan adalah terbatasnya sumber daya sehingga mengakibatkan Baik anak-anak, selanjutnya kita akan membahas tentang kelangkaan, yaitu yang memiliki definisi secara singkatnya adalah terbatasnya sumber daya sehingga mengakibatkan kebutuhan manusia tidak tercukupi. Itu namanya kelangkaan. Nah, penyebab dari kelangkaan itu sendiri yaitu adanya yang pertama adanya perbedaan letak geografis. Kenapa letak geografis? Karena menyebabkan persebaran sumber daya di berbagai wilayah itu tidak sama gitu. Nah, ada yang wilayahnya tanahnya subur, ada pula yang tanahnya tandus. Nah, itu menjadi salah satu penyebab letak geografis. Kemudian yang kedua ada ketidakseimbangan pertumbuhan penduduk. Nah, saat laju pertumbuhan penduduk lebih cepat daripada laju pertumbuhan hasil produksi, maka akan menimbulkan kelangkaan. Nah, karena hasil produksinya itu tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia yang semakin banyak. Kemudian yang ketiga ada rendahnya kemampuan produksi. Kenapa Bu? Gitu kan ya. Karena kemampuan produksi ini berpengaruh terhadap ketersediaan barang atau jasa sebagai alat pemenuhan kebutuhan manusia. Nah, hal ini kemampuan produksi itu yang terbatas akan mengakibatkan rendahnya jumlah produksi. Nah, ini jadinya akan menimbulkan tidak terpenuhinya kebutuhan manusia. Kemudian lambatnya perkembangan teknologi. Nah, lambatnya perkembangan dan penerapan teknologi ini menyebabkan tidak terpenuhnya kebutuhan manusia secara maksimal. Gitu kan, karena teknologi ini kan digunakan untuk produsen gitu dalam proses produksi. Kemudian ada bencana alam. Nah, bencana alam ini kan seperti banjir, gempa bumi, kemudian ada longsor, gunung meletus gitu. Ini juga salah satu faktor dari penyebab kelangkaan, karena bencana alam itu kan selalu menyisakan kerusakan bangunan, kemudian infrastruktur, sumber daya alam dan lain sebagainya itu akan rusak gitu kan. Nah, kemudian yang terakhir ada tentang salah satu faktornya itu pandemi. Pandemi ini kan kita nggak pernah tahu gitu kapan dia ada, kapan dia datang gitu kan ya. Jadi dengan adanya pandemi ini, pembatasan kegiatan masyarakat itu berhenti gitu, proses produksinya, penggunaan jasanya juga terbatas gitu kan, sumber daya manusia juga terbatas. Nah, sehingga banyak orang yang meninggal di pandemi ini juga. Itu salah satu faktor dari penyebab adanya kelangkaan. Selanjutnya yaitu tentang skala prioritas. Apa itu skala prioritas? Kira-kira ada yang tahu nggak nih skala prioritas itu apa dan kenapa ya harus ada skala prioritas?
Nah, skala prioritas itu adalah pengurutan kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingan dari kebutuhan tersebut supaya kita paham nih mana yang harus dipenuhi terlebih berdasarkan urutan kebutuhan tersebut. Nah, kenapa sih kita harus membuat skala prioritas? Karena pada dasarnya supaya kita itu tidak lupa gitu dengan prioritas utama kita dan tidak terganggu dengan berbagai hal-hal lain yang tidak begitu penting. Kadang ini terjadi di kalangan jiwa-jiwa labil seperti kalian ya, bahkan saya sendiri pun masih sama seperti itu, dimana kita seharusnya membeli barang A yang benar-benar itu menjadi suatu kebutuhan, tetapi kita malah membeli barang B, jadi yang tidak begitu penting gitu. Itu adalah dasar dari lebih mendahulukan keinginan. Nah, maka dari itu pentingnya membuat skala prioritas adalah seperti itu. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi dari skala prioritas ini adalah yang pertama adalah tingkat kepentingan, yang kedua ada penghasilan, kemudian kesempatan, dan proyeksi masa depan gitu. Nah, di sini ada urutan ya, ada buku, ada bayar sekolah, ada tabungan dan membeli kado. Di sini Ibu menyajikan sesuai urutan skala prioritas. Jadi, di mana kalian adalah seorang pelajar membutuhkan buku untuk kalian belajar, betul? Nah, kemudian bayar sekolah, di mana itu juga menjadi suatu kebutuhan kalian sebagai pelajar. Nah, di sini ada tabungan, di mana kita sebagai pelajar itu perlu menabung untuk kebutuhan mendadak nantinya ataupun suatu keinginan yang ingin kalian beli. Di sini ada membeli kado. Nah, sebelum kalian membeli kado, kalian itu harus menabung terlebih dahulu. Nah, itu ada suatu urutan skala prioritas seperti itu. Secara sebagai contoh ya. Nah, kemudian Ibu memberi tugas kepada kalian semua untuk membuat skala prioritas masing-masing dalam ketika kalian diberikan uang jajan nih sama orang tua kalian. Nah, kalian gunakan untuk apa aja. Nah, Ibu ingin kalian bisa memanage uang kalian itu dan kebutuhan yang menurut kalian penting itu apa dan keinginan kalian itu apa. Jadi, itu tugas untuk di rumah ya. Nanti minggu depan kita bahas. Sampai di sini bisa dipahami ya. Telah usai pembelajaran kita hari ini, namun sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan kesimpulan ya, bahwasanya pada hari ini kita belajar tentang makhluk sosial dan makhluk ekonomi, di mana makhluk sosial dan makhluk ekonomi udah menjadi hal yang melekat di manusia karena saling berkaitan. Kemudian kita juga tadi belajar tentang skala prioritas, di mana kita harus bisa memilih prioritas baik secara kegiatan maupun uang dalam memenuhi kebutuhan. Lalu belajar lagi tentang kelangkaan, yang dimana kebutuhan manusia semakin bertambah, namun sumber daya yang ada tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan itu. Dan yang terakhir tentang biaya peluang, di mana biaya yang harus dikeluarkan atau dikorbankan karena melepas sebuah kesempurnaan demi memilih kesempatan lainnya. Nah, sekian dari pembelajaran hari ini. Semoga berkah selalu ilmunya dan bermanfaat untuk anak-anak semua dan Ibu juga. Jangan lupa dikerjakan tugasnya, minggu depan kita bahas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.